Oke Anita, pertanyaan gini, apa menurut kamu geostrategi itu apa? Menurut saya geostrategi itu adalah strategi yang dilakukan oleh yang dibentuk oleh bangsa Indonesia yang bertujuan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dan rakyat Indonesia. Oke. Penerapan di Indonesia, geostrategi di Indonesia apa sih? Penerapan geostrategi di Indonesia itu seperti contohnya ada pembangunan jalan-jalan di pelosok Indonesia seperti Kalimantan, Papua, Sulawesi. Lalu di situ itu agar memperkuat pemerataan di Indonesia, antar wilayah, pembangunan di Indonesia dan terhubungnya antar satu wilayah dengan wilayah yang lain. Oke, geostrategi. Oke, jadi itu strategi yang diterapkan oleh pemerintah berdasarkan letak geografisnya. Seperti itu, membangun jalan, terus pelabuhan, adanya tol laut, adanya tol darat, nah itu termasuk. Oke, terima kasih. Menurut kamu geopolitik itu apa? Saya mohon izin Bapak menjelaskan mengenai geopolitik. Jadi geopolitik itu adalah konsep menggabungkan faktor-faktor geografis seperti lokasi, sumber daya alam, iklim, dan topografi dengan dinamika politik, termasuk kebijakan negara, strategi militer, dan interaksi antar negara di panggung global seperti itu Pak. Oke, makasih, kamu luar biasa. Mohon izin Pak, menyambung mungkin tadi yang dijelaskan sama Anita sama Joko ya Pak. Tadi tentang geopolitik dan geostrategi. Untuk yang sekarang berlangsung kan sedang ramai kan antara perang ya Pak ya. Iya, antara perang Iran dan Israel, Ukraina dengan Rusia. Gitu, Pak. Apakah ada Pak kaitannya antara perang dagang Cina dengan perang Amerika? Antar negara? Karena kan sekarang juga selain ditunggangi kepentingan politik juga untuk kepentingan negaranya masing-masing seperti ya dagang gitu Pak, perang dagang kayak gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke. Apakah ada hubungan antara perang dagang dengan perang fisik ya? Karena kemarin kan waktu Iran itu mengancam akan menstop minyak dunia, itu Amerika langsung panik dan Donald Trump mengumumkan untuk gencatan senjata gitu Pak. Nah itu otomatis kan larinya ke perang dagang, bukan hanya perang secara ya gitu Pak, fisik. Terima kasih Pak. Ada yang mau komentar tentang itu, punya pandangan tentang perang dagang? Kamu siapa? Deka kayaknya wajahnya ini politikus. Satu lagi ya kemarin yang mau jadi anggota dewan siapa ya? Amin. Nasrul. Matanya sakit. Oh, matanya sakit. Komisi 3 Pak, DKI. Ini dulu nih Deka nih. Menurut kamu tadi ada nggak sih hubungan perang dagang tuh sama perang fisik? Kalau berdasarkan yang saya baca kemarin di berita-berita itu yang terkait Iran dan Israel itu saat Amerika itu mengancam ingin menurunkan rudal di Iran, tapi sempat sempat fasilitas nuklir. Ya, fasilitas nuklir. Nah, lalu tanggapan Iran itu dengan menutup Selat Hormuz. Mungkin bagi saya itu juga termasuk perang dagang karena secara geostrateginya si Iran itu dengan menutup Selat Hormuz itu. Gitu. Mungkin aplikasi sederhananya gini teman-teman, Deka sama Urip Januar, Riko sama Januar, misalkan ini sama satu lagi Mas. Lemteknya namamu siapa? Lupa gue.
Nah, misalkan Yanuar sama Deka, ini Riko. Riko ini perang sama Yanuar, misalkan ya, kepala negara. Nah, ini Israel, ini Iran misalkan, perang misalkan ya. Ini Amerika nih. Nah, ini musuhan kan, perang misalkan. Nah, si Deka ini adalah Amerika. Deka ini punya kepentingan stok minyak sama Iran. Tapi dia punya teman juga karena dia sekutu. Wah, gimana ya? Gimana? Kamu bilang ke Amerika, jangan serang saya. Kalau enggak Selat Hormuz saya tutup. Misalkan jangan serang saya, Deka kamu jangan buka masalah saya. Nanti masalah kamu saya buka, misalnya gitu. Rahasia kamu saya buka, misalnya gitu, contohnya gitu. Mengancam. Makanya akhirnya Amerika itu membuka peluang untuk gencatan senjata. Tapi di balik itu mungkin ada suatu hal. Silakan Benita, menurut Benita ini kan ada blok barat, blok timur, tapi walaupun sekarang sudah nggak ada ya, tapi secara di lapangan itu masih ada tuh namanya Amerika, NATO, dan Rusia, Cina, dan lain-lain. Menurut Benita, pendapatnya gimana? Baik Pak, mungkin kalau memilih blok yang mana atau enggak, lebih baiknya enggak ya, tapi ambil apa yang bisa dikembangkan buat negara Pak. Contohnya kayak teknologinya, agar negara lebih berkembang dan maju Pak. Jadi ambil yang positifnya aja ya? Iya, positifnya aja, tapi kalau untuk blok-blokan tetap non-blok aja. Oke, terima kasih. Bintar, saya ada pertanyaan nih. Kenapa sih Sriwijaya dan Majapahit ini bisa menjadi kerajaan yang besar di sebelumnya kan, sekarang Indonesia, sebelumnya kan ada Sriwijaya dan Majapahit. Kenapa bisa besar? Karena dari lokasi geografisnya itu Sriwijaya terletak di jalur perdagangan laut internasional ya, yang menghubungkan secara geografis dia bagus ya. Bagus. Oke, terus terletak di jalur perdagangan laut internasional. Terus dari kekuatan maritimnya juga kuat. Sriwijaya memiliki armada laut yang tangguh. Oke, sini Sriwijaya memiliki armada laut yang tangguh. Oke, sip. Terus menjadi pusat pembelajaran dan penyebaran agama Buddha. Oh, menjadi pusat penyebaran di Asia Tenggara. Agama Buddha di Asia Tenggara. Oke, di sini ada orang Palembang. Ada. Oh, itu bukan. Orang Palembang. Oh, calonnya orang Palembang. Oke. Oh ya, makasih. Lagi Bintar. Tadi lokasi strategis, terus maritim, tempat pusatnya agama Buddha, terus ada lagi nggak? Terus raja-raja Sriwijaya seperti Balaputra Dewa itu memiliki kepemimpinan yang tinggi, pemimpinan yang bagus ya. Ya, yang bagus. Ada lagi? Sudah, Pak. Sudah, oke. Berarti apa aja tadi? Kenapa Sriwijaya dan Majapahit menjadi negara yang besar? Berarti lokasi geografis, terus penguasaan jalur perdagangan, terus kekuatan maritimnya yang kuat, maritim, TNI, terus Polri ya, kepemimpinannya yang kuat. Kepemimpinannya kuat, oke. Makasih. Oke, pertanyaan, pada masa penjajahan itu ada politik adu domba oleh penjajah. Apa sih yang dimaksud politik adu domba dan dampaknya apa? Kalau politik adu domba ya Pak, sebuah kayak strategi dan taktik, taktik untuk memecah belah pihak. Kelas. Yang sebenarnya aslinya bisa bersatu. Oh, aslinya bisa bersatu ya, itu. Dan agar mereka
saling berselisih Berselisih. Oke. antara plan A sama plan B. Jadi makna dari adu domba itu berasal dari tradisi yang mempertemukan dua ekor domba yang bertarung. Oh, 2 ekor domba yang bertarung. Namun dalam arti kiasan, Bener. Nah, ini arti kiasan. arti kiasan, Pak. Istilahnya menggambarkan manipulasi politik. Antar individu, kelompok dan suatu negara yang mereka saling bermusuhan gitu. Oke. Kamu pernah melakukan adu domba? Sebenarnya tidak, Pak. Tidak. Kamu enggak pernah, Pak. Alhamdulillah, Pak. Oke. Kamu bisa nggak mempraktekkan adu domba? Misalkan mencontohkan, kamu misalkan Joko sama Tami, coba diadu domba. Dibuat perselisihan, silakan. Ya. Contoh misalkan. Dia misalkan teman dekat nih. Teman. Iya, ini kan misalkan nih. Iya, ini aja deh. Misalkan deh. Nah, ini tuh misalkan teman dekat. Kan Misalkan teman dekat dia suka sekamar. Ini sekamar nggak? Enggak ya? Misalnya sekamar, terus buat dia berpecah agar dia nggak mau sekamar. Praktekkan adu domba. Buat dia berpecah. Misalnya terserah mau masalah apa, silakan. Jadi ibaratnya nih Pancasila ini kamu udah tahu nih cara orang memecah, nanti pada saat pengaplikasiannya kamu tahu cara mencegahnya. Tolong adu domba. Diadu domba. Kamu bisikin apa? Nah, ini boleh lah. Iya. Contohnya kayak yang sering ya. Dia sampai berantem. Kamu nanti berantem sama dia. Berantem aja. Ini. Contohnya kayak Jok, kayak Miki kan tadi malam kan kamu ngisi 1 ember air ya. Terus kan kamu lihat tadi airnya habis tadi pagi. Terus saya lihat yang ngambil itu ini Khairul, ya. Terus baliknya. Terus kamu ngomong ke dia. Kamu percaya. Kamu ngomong ke dia dulu. Nomornya. Serius. Gak nyangka ya ternyata si Tok Khairul. Terus kamu Iya. Tentang apa gitu? Tok. Bisa. Apa? Apa? Enggak masalah apa ya? Masalah Kamar wes kamar. Oke, cucian sempas yang di. Kan kemarin kan itu kamu kan nyuci kan? Iya. Nyuci ada baju sempak kan katanya kamu sempaknya hilang ya? Iya. Itu Joko yang lemparin ke genteng tau. Wah, Joko emang parah. Joko suka ngumpetin barang orang. Iya. Udah kamu berhasil lah. Ini berantem ceritanya. Sampai keluar kata-kata kita pisah kamar. Jok, kamu kemarin ngumpetin sempak aku ya, Jok. Kata siapa? Kata Dimas. Jangan kasih tahu rahasia gitu. Iya. Kata siapa? Adalah kata orang. Dan kamu pun menyampaikan juga, kamu juga tahu tentang kejelekan dia, Mbak. Tapi kamu juga ngebisin air mandi aku kan pas di kamar mandi. Enggak itu, bohong. Aku nggak percaya, nyatanya aja. Nyatanya aja hilang 1 ember. Gimana kamu majunya itu? Ah itu nggak tahu itu. Bukan saya nandun sendiri.
Kalau kayak gini bisa memperpecah pertemanan ini. Bisa memperpecah pertemanan ini. Kita harus pisah kamar ini. Gak mau tahu ini. Oke. Nama siapa? Andi ya? Andi. Siapa? Dalam kemerdekaan Indonesia tahun 1945, tanggal 17 Agustus kan ada proklamasi ya. Nah, kamu tahu nggak teks proklamasi itu isinya apa aja? Proklamasi. Kami. Apa enggak? Nah, Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Oke, luar biasa. Merdeka. Merdeka. Firman, sebelum kita melakukan proklamasi kan sebelumnya pasti ada yang namanya persatuan antar pemuda ya. Siapa? Kalau nggak salah itu ada Sumpah Pemuda. Kamu tahu nggak isi Sumpah Pemuda atau teks Sumpah Pemuda itu apa aja? Siapa? Yang satu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, Bertumpah tanah darah satu, air Indonesia. oke. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Oke. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia, Pak. Oke, bahasa persatuan. Terima kasih. Kamu tahu nggak isi dalamnya? Maksudnya pertama tadi apa? Berbahasa satu. Artinya apa? Satu bahasa, Pak. Satu bahasa ya, Indonesia, berbahasa Pak. satu bahasa. Jadi setiap pemuda Maksudnya disatukan dengan bahasa Indonesia itu, Pak. oke, gitu maksud saya. Makasih, berarti kamu paham apa yang kamu baca. Akan ada deklarasi Juanda ya. Deklarasi Juanda itu penegasan wilayah laut sebagai bagian dari negara kesatuan. Menurut kamu siapa namanya? Gilan Rahmatillah. Matilah nggak apa-apa. Rahmatillah. Oke, menurut kamu deklarasi Juanda itu menegaskan bahwasanya Indonesia sebagai apa dan keuntungannya apa atau seperti apa? Silakan jelaskan. Yang pertama berarti untuk dari Juanda, deklarasi Juanda itu sendiri itu berisi tentang penetapan wilayah di Indonesia, termasuk laut di sekitar, diantaranya yaitu dalam Kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan NKRI. Untuk dari keuntungan dari deklarasi Juanda ini yaitu perluasan wilayah laut Indonesia, sehingga deklarasi ini secara signifikan juga memperluas wilayah laut Indonesia, termasuk laut yang sebelumnya dianggap sebagai laut bebas, itu menjadi wilayah Indonesia. Lalu untuk peningkatan pengelola sumber daya laut juga semakin meningkat dengan adanya deklarasi Juanda ini. Lalu untuk peningkatan keamanan dan kedaulatan laut juga meningkat dengan adanya deklarasi ini. Sehingga deklarasi ini juga memberikan landasan hukum bagi Indonesia untuk menjaga keamanan dan kedaulatan wilayahnya. Oke, cocok. Paham ya, jadi dengan adanya deklarasi Juanda, wilayah laut Indonesia menjadi lebih luas. Lebih luas. Kamu tahu berapa wilayah laut Indonesia sekarang? Nggak tahu ya, nanti ya dicari. Oke, nggak apa-apa. Kalau luas daratan Indonesia? Kalau nggak salah 1,9 juta. Hadid, di era sekarang kan era digital ya. Tantangan dalam menjaga keutuhan bangsa dalam berdigitalisasi di internet atau dunia maya apa aja sih menurut kamu tantangannya? Tantangannya seperti pengaruh bias yang gampang masuk dari internet maupun dari
media sosial itu, jadi kita harus mengimbangi dengan mencintai budaya sendiri. Jadi kita tidak terlalu terpengaruh dari budaya asing, tapi budaya sendiri jadi luntur. Oke. Saranmu buat orang-orang atau buat anak muda atau buat setiap orang dalam berselancar di dunia internet, saranmu apa? Agar tidak mudah memecah persatuan dan menjaga keutuhan bangsa. Yang jelas kita harus filter, jadi tidak semua budaya asing itu kita terapkan. Kita juga harus menerapkan budaya sendiri dan kita harus saling toleransi terhadap entah suku, ras, agama maupun budaya dari setiap daerah. Terkadang ada berita hoax tuh. Mungkin Hadid pernah menerima berita hoax. Bagaimana cara kamu menyikapi berita hoax agar tidak termakan dalam berita hoax, apalagi tentang perpecahan gitu? Cara mengklarifikasi bahwasanya itu berita benar-benar atau hanya hoax menurut kamu? Jadi kita sebelumnya itu harus mencari sumber dari berita tersebut. Cari sumber, oke, mantap. Jadi kita bisa tahu dari beberapa sumber itu yang benar itu yang mana. Jadi tidak langsung mengatakan kalau itu berita yang benar. Oke, jadi kita klarifikasi dulu ya. Itu berita benar atau enggak. Jangan langsung share dan percaya. Karena kalau langsung share itu biasanya nanti kita kena undang-undang ITE juga. Kalau itu beritanya bohong, nanti bisa terkena undang-undang ITE nomor berapa? Nanti kita buka lah ya. Menurut Khairul ini bagaimana cara kita untuk menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan NKRI? Yang pertama yaitu mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Dan menjaga toleransi dan menghargai perbedaan. Dan bela negara, cinta tanah air. Dan yang keempat, menangkal hoax dan ujar kebencian. Dan kelima, berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Gitu ya. Jadi ada berapa cara tadi? Ada 5 cara. Masing-masing cara itu pasti memiliki kriterianya sampai ke bawah ya. Ibaratnya secara garis besar itu tadi ya. Kalau kamu sendiri, menurut kamu udah berkontribusi nggak dalam keutuhan wilayah dan menjaga kedaulatan NKRI? Siap, sudah Pak. Contohnya dengan mengimplementasikan kehidupan sehari-hari gitu Pak. Contoh pengimplementasian kehidupan sehari-hari di asrama untuk menjaga keutuhan NKRI. Paling jangan NKRI dah, menjaga keutuhan teman seasrama. Standar tengah. Kamu sekamar sama siapa? Sama satu lagi? Devan. Devan, sama Andi. Bagaimana kamu cara mempersatukan atau tidak bikin gaduh untuk menjaga keutuhan kamar? Contohnya? Berbagi makanan. Berbagi makanan. Terus saling diskusi. Mantap. Ada lagi nggak? Jemurnya gantian. Jemur gantian. Apa ya? Iya, saling tolong menolong. Mantap ini emang. Kelas. Ada lagi? Nggak apa-apa, apapun itu. Yang paling nggak pernah tolong dari 4 tahun ini kan pernah ditolong kan sekali atau 2 kali kan? Ada lagi nggak? Bagi makanan, diskusi, tolong menolong. Apa yang pernah kontribusi kamu berikan kepada keempat temanmu untuk menjaga keutuhan? Ini suka membersihkan kamar. Membersih kamar. Kerjasama, mantap. Ada lagi kira-kira yang pernah amalan yang pernah kamu perbuat? Membuat orang sakit. Apa ya? membeli kebutuhan barang-barang. Membeli kebutuhan untuk misalnya kayak
pewangi, pewangi, tisu, tisu, iya bagus itu untuk menjaga. Asli. Luar biasa, kamu sudah 5 hal dilakukan untuk menjaga keutuhan. Sebelum menjaga keutuhan NKRI, kedaulatan, menjaga keutuhan teman sekamar, itu pengaplikasian yang sangat mudah, mulia di lapangan. Oke, makasih Khairul. Muhammad Azmi Khairul Umam. Dalam menjaga nasionalisme dan integrasi bangsa, bagaimana menurut kamu langkah yang perlu dilakukan untuk menjaga hal tersebut? Sebelumnya tadi pertanyaan Bapak, bagaimana cara untuk membangun nasionalisme dan integrasi bangsa sendiri? Iya, betul. Itu ada beberapa upaya untuk melakukan hal tersebut. Iya, apa tuh? Upaya tersebut melibatkan seluruh elemen masyarakat. Iya. Kemudian hal-hal ini dapat dilakukan melalui halnya seperti penguatan nilai-nilai Pancasila. Penguatan nilai-nilai Pancasila. Kemudian peningkatan kesadaran berbangsa biar tetap jadi satu kesatuan bangsa. Bangsa yang utuh. Kemudian kesadaran akan bernegara bagi masyarakat. Kesadaran akan bernegara. Yang paling penting toleransi untuk penghormatan terhadap keberagaman agama yang ada di Indonesia. Betul, toleransi. Pernah dengar cerita di media tentang pembongkaran rumah ibadah, itu kan termasuk nggak toleransi kan ya? Betul Pak. Betul. Itu bisa membuat perpecahan bangsa ya. Bangsa. Ada lagi? Itu menurut saya. Azmi, menurut kamu pernah nggak melakukan? Kamu kan di asrama nih. Betul, di asrama teman sekamarmu siapa aja? Teman sekamar saya ada Sandi sama Aidil. Sandi sama Aidil, Di situ tuh kamu pernah nggak melakukan integrasi kepada teman-teman agar nggak terjadi perpecahan dan nyaman di kamar tersebut? Apa yang kamu lakukan? Yang saya lakukan seperti kita kan walaupun satu kamar kan bukan dari satu daerah yang sama itu Pak. Iya. Kamu dari mana? Saya dari Tegal sendiri. Tegal. Dan Sandi dari Brebes. Dan Aidil dari Kendari Pak. Kendari. Itu kan masing-masing daerah sendiri kan punya keberagaman karakter dan budaya yang beda-beda Pak. Seperti adat atau lainnya. Nah di situ saya mencoba seperti saling memahami budaya masing-masing. Kemudian saling menguatkan agar tidak terjadi suatu perpecahan lain budaya, lain adat, lain suku gitu. Cocok. Itu salah satu kamu untuk menjaga keutuhan kamar ya, paling enggak ya, stabilitas kamar dan nasionalisme, tidak ibaratnya mentolerir, tidak memandang suku dan bangsa, adat, agama lainnya. Azmi, terima kasih Azmi. Luar biasa. Riko ya panggilannya ya. Siapa? Menurut kamu ini bagaimana sih cara kamu, Riko ya, untuk menghadapi tantangan global seperti separatisme, terus radikalisme dan disintegrasi bangsa di Indonesia? Menurut pendapatmu nih? Siapa? Sebenarnya kan kalau separatisme, radikalisme dan disintegrasi bangsa itu kan kalau separatisme kan ingin pisah jadi negara sendiri gitu ya Pak ya. Kalau radikalisme kan ingin merubah ideologi bangsa secara ekstrim. Secara ekstrim, benar. Kalau disintegrasi bangsa kan kayak adanya kedaulatan di dalam suatu persatuan gitu. Jadi yang harus ditanamkan itu seperti Pancasila itu sejak dini Pak. Jadi pemahaman kita dari kecil itu terhadap pentingnya menjaga, bagaimana kita menjaga hubungan dengan orang lain, siap kepada sosial, tentang kita harus berbangsa bagaimana, itu harus ditanamkan sejak kecil Pak. Karena nanti ketika kita sudah ditanamkan sejak kecil akan tumbuh kemudian dan berkembang di lingkungan, juga akan tumbuh dan berkembang menjadi lingkungan yang mendukung untuk tidak terjadi gerakan-gerakan seperti separatisme, radikalisme dan disintegrasi bangsa Pak. Cocok.
Kalau penerapan kamu di asrama, kamu kan di PKTJ ini di asrama ya. Pernah nggak sih ada paham radikalisme, separatisme yang masuk ke PKTJ di asrama? Soalnya kalau saya ada contoh kasus nih, ada mahasiswa jadi di luar ya, mahasiswa itu menjadi anggota separatisme ada. Pernah dengar ya? Siap. Ada di berita juga. Mungkin di PKTJ walaupun di asrama tidak ditutup kemungkinan bahwasanya itu bisa masuk. Nah, kira-kira bagaimana cara menangkalnya bagi diri kamu sendiri? Kalau dari kami ya Pak, karena kami kan hidup di asrama, Betul. kita selalu bersama-sama Pak. Tentunya ketika ada suatu permasalahan kita akan hadapi semuanya secara bersama-sama Pak. Jadi kita akan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat Pak. Karena ketika kita sudah mencapai mufakat dan sudah dilaksanakannya musyawarah, maka itu adalah keputusan yang dapat kita ambil secara bersama-sama dan dapat dihormati secara bersama-sama. Seperti itu Pak. Karena merasa saling memiliki, Siap, betul, dilibatkan Pak. ya. Iya, semua dilibatkan. Luar biasa. Riko pendapatnya. Makasih Riko. Panggilannya Andika, Arif. Siap, di bawahnya Pak. Oh sorry, Raffi. Tadi Raffi. Tadi disampaikan oleh Riko bahwasanya salah satu penguatan terhadap separatis, maksudnya bukan penguatan, menangkal separatisme, radikalisme dan disintegrasi adalah Pancasila. Kamu hafal Pancasila nggak? Coba sebutkan 5 Pancasila. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, makasih, luar biasa. Berarti menurut kamu Pancasila masih sesuai nggak dengan nafas zaman sekarang di Indonesia menurut kamu? Siapa untuk Pancasila untuk saat ini masih sesuai dengan nafas Indonesia karena dari dulunya memang Pancasila sudah menjadi sebuah moral atau budaya yang harus kita pegang karena berlandaskan juga berdasarkan undang-undang dasar yang tidak mungkin diubah Bapak. Oke, terima kasih Raffi. Sudah? Oke Nasrul, pertanyaannya gini, bagaimana sih cara kita atau negara atau seperti apalah menguatkan identitas bangsa di tengah arus globalisasi yang saat ini kan datang arusnya sebegitu banyak dan begitu cepat ya dan beragam ya. Menurut kamu gimana Nasrul? Mohon izin untuk menjawab Pak. Untuk identitas bangsa di tengah arus globalisasi untuk daerah sekarang ya Pak. Jadi Indonesia itu harus mengikuti mengenai perkembangan zaman sekarang, terutama pada dampak ekonomi. Nah, sekarang kan yang sekarang yang lagi viral ataupun lagi naik itu mengenai ini di DPR tuh mengenai komisi ojol ya Pak ya? Ada ojol. Waktu itu kan saya melihat sampai Kementerian Perhubungan dan Wakil Kementerian Perhubungan pun dipanggil oleh anggota DPR mengenai pembahasan komisi mengenai karena terlalu rendah ojol, ya. Siapa? Nah, di situ tuh DPR dari fraksi PDIP itu menyarankan agar untuk mengurangi mengenai komisi atau hasil dari pemotongan harga itu dari driver ke afiliator, karena aplikator itu mengenai Gojek potongannya tuh besar Pak, bisa sampai 15 hingga 20% karena bisa merugikan pengemudi tersebut Pak. Nah, karena di sini mungkin Indonesia tuh belum ada regulasi mengenai pengaturan masalah pajak, terutama pajak mengenai aplikator pada Gojek tersebut Pak. Dan untuk kesejahteraan para Gojek ojol tersebut Pak. Terima kasih. Oke, itu ya. Siapa? Cara menguatkan bangsa di arus globalisasi biar nggak kemakan, misalkan ada arus hoak atau arus yang negatif, gimana menurut kamu? Selain tadi kan Gojek ya, sekarang cara geser. Cara menguatkan
bangsa Indonesia agar tidak terpengaruh arus globalisasi tersebut menurut kamu? Siap, mohon izin Pak. Sebelumnya saya untuk menjawab mengenai perang di Iran dan di Israel. Mantep nih. Oke. Iya, itu di perang globalisasi Pak. Karena untuk terus lanjut. Ya. Karena dari perang tersebut kan sekarang ada teknologi canggih Pak mengenai AI. Nah, di situ pasti para wartawan atau reporter kayak kalau bilang di sini tuh namanya apa sih? Bukan ojol. Apa ya? Haters. Iya. Haters Pak. Pembenci ya. Iya, haters. Pasti yang namanya melebih-lebihkan ya Pak, dengan menggunakan teknologi AI tersebut dalam video. Iya benar. Nah, jadi kita harus memastikan dalam video tersebut apakah benar-benar real atau tidak. Betul, tadi udah disampaikan, betul, setuju. Siapa? Karena dari situ kita bisa mempropagandakan melalui teknologi tersebut Pak. Oke. Terima kasih Nasrul. Siapa?